Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada Minggu 3 November 2024 malam. Erupsi tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka. Itulah berita populer pertama iNews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data BPBD NTT hingga Senin 4 November, jumlah korban letusan akibat Gunung Lewotobi laki-laki sudah mencapai 10 orang. Data ini pun masih akan terus diperbaharui. Erupsi gunung ini terjadi pada Minggu malam pukul 23:57 waktu Indonesia bagian tengah. Gunung Lewotobi laki-laki memuntahkan material vulkanik berupa lava panas, batu, dan kerikil yang menghantam permukiman warga lereng gunung. Situasi sempat mencekam di tengah malam, warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kepala BPBD NTT, Cornelius Madu mengatakan, selain korban meninggal, sejumlah warga terluka akibat terkena serpian batu dan kerikil yang menembus atap rumah. Beberapa rumah warga dan satu sekolah pun turut terbakar. Saat ini ribuan warga masih mengungsi mencari tempat aman yang berada di luar jangkauan lontaran material vulkanis. Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga telah memperpanjang status siaga darurat bencana Gunung Lewotobi laki-laki selama 96 hari, terhitung hingga 31 Desember 2024. Berita populer kedua. Penyanyi lawas Dina Mariana meninggal dunia di usia 59 tahun. Penyanyi lawas Dina Mariana meninggal dunia pada Minggu 3 November 2024. Ibunda Eza Mandira, mantan personel Hi-Fi itu mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu pukul 14.22 setelah sempat dirawat di rumah sakit. Hal ini terungkap dari unggahan sahabatnya sesama artis, Lulu Zakaria dan Cintami Atmanegara di media sosial yang menunjukkan keduanya sempat menjenguk Dina Mariana di rumah sakit. Semasa hidup, perempuan kelahiran 21 Agustus 1965 itu pernah bercerita kepada Ira Mayasopa dirinya divonis kanker rahim pada 2021. Awalnya ia divonis kanker rahim stadium 1A, tapi setelah diangkat naik menjadi 3A. Saat itu Dina mengungkapkan dirinya sudah bersih dari kanker rahim setelah 28 kali radiasi. Namun ternyata perjuangan penyanyi senior yang namanya populer di era 70 hingga 80-an itu tidak serta-merta selesai. Dia mesti kontrol ke dokter per 2 bulan sekali. Pada Juli 2022, dokter mengatakan kanker tumbuh lagi di tubuhnya sehingga ia harus menjalani pengobatan lanjutan dengan kemoterapi. Waktu berlalu hingga pada akhirnya 21 Oktober 2024, Dewi Irawan mengunggah foto kondisi Dina Mariana yang sedang terbaring di rumah sakit. Dewi Irawan menjelaskan Dina sedang menjalani serangkaian pengobatan termasuk transfusi darah. Kabar terakhir yang Dewi ketahui, ada masalah pencernaan di tubuh Dina Mariana sehingga harus menjalani pemeriksaan endoskopi untuk melihat lambung dan ususnya. Berita populer ketiga. Wus buka rute baru seharga Rp50.000. KCIC membuka rute baru dari stasiun Padalarang hingga Tegaluar Sumarekon maupun sebaliknya mulai 1 November 2024. Menariknya, tiket rute itu dijual seharga Rp50.000 untuk kelas premium ekonomi untuk sekali jalan selama November 2024. Tiket bus rute stasiun Padalarang Tegaluar Sumarekon PP dapat dibeli hingga 30 menit sebelum keberangkatan via aplikasi Wus dan web yang bekerja sama, serta 15 menit sebelum keberangkatan di loket Wus. Rute baru ini diharapkan bisa menghemat waktu perjalanan dari sebelumnya sekitar 1 jam jika menggunakan mobil, menjadi hanya 14 menit dengan menggunakan Wush. Berita populer keempat. Lockdown SMP Negeri 8 Tangsel berakhir 4 November. Murid batuk pilek dilarang masuk. SMP Negeri 8 Tangerang Selatan memberlakukan lockdown imbas penyebaran cacar air dan gondongan. Akibatnya para murid harus menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring sejak 17 Oktober lalu. Kepala SMP Negeri 8 Tangsel, Muslim, mengatakan, lockdown di sekolahnya direncanakan berakhir pada 31 Oktober 2024 kemarin. Namun lockdown diperpanjang hingga 4 November 2024 mempertimbangkan saran dari puskesmas setempat sehingga pembelajaran tatap muka dimulai pada Selasa 5 November 2024. Berdasarkan penelusuran, tidak ada lagi kasus baru penyebaran cacar air dan gondongan di SMP Negeri 8 Tangsel. Hanya terdapat sejumlah siswa yang masih sakit dalam fase penyembuhan yang Jumat lalu didata berjumlah 13 orang. Berita populer kelima. Truk kontainer tabrak sejumlah pengendara di Tangerang, sopir diamuk massa. Sebuah truk kontainer ugal-ugalan menabrak belasan kendaraan bermotor di Jalan Hasyim Asyari Tangerang pada Kamis 31 Oktober 2024.
Sopir truk berinisial JFN diamuk massa hingga terluka parah setelah sempat kabur melaju hingga kawasan Tugu Adipura di Jalan Veteran. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengungkapkan, jumlah korban yang terdata sebanyak 6 orang. Para korban luka terdiri atas 4 pemotor, 1 pengemudi mobil, dan 1 pejalan kaki. Mereka kini dirawat di 4 rumah sakit yang berbeda. Sementara sopir truk berinisial JFN saat ini masih dalam perawatan medis di RSUD Kabupaten Tangerang akibat diamuk massa. Kronologi kecelakaan mengerikan ini bermula saat truk kontainer yang dikemudikan JFN melaju dari arah Cikokol menuju Cipondo. Truk itu lalu menabrak mobil saat berhenti di lampu merah arah Kodim. Diduga panik, pelaku lalu melarikan diri ke arah Cipondo dan dikejar oleh warga sampai ke Jalan Hasyim Asyari dan kembali menabrak pengendara sepeda motor. Pelaku kemudian kabur ke arah Geraha Raya dan kembali ke Jalan Hasyim Asyari hingga akhirnya dihentikan warga di Bundaran Tugu Adipura di Jalan Veteran. Terdapat 16 kendaraan yang rusak akibat ulah truk ugal-ugalan itu dengan rincian 10 mobil dan 6 sepeda motor. Polisi telah menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Tak hanya bertindak ugal-ugalan, JFN juga terbukti mengonsumsi sabu berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan polisi. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa JFN dibawa pengaruh narkoba saat mengemudi. Polisi juga menemukan sabu di dalam truk yang dikemudikan oleh tersangka. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.